Langsung aja kita mulai penjelasan kali ini. Kita bakal ngebahas sesuatu yang benar-benar jadi cawan suci di dunia mekanika fluida, persamaan Navier-Stokes. Buat Anda yang udah sering ngulik dinamika fluida, pasti udah ngasing lagi kan sama persamaan yang satu ini? Ini tuh ibarat fondasi utama kita. Tapi, kita juga sama-sama tahu betapa gilanya kerumitan persamaan ini kalau udah diterapin di dunia nyata. Nah, di sesi kali ini, kita bakal ngeliat gimana sih para insinyur dan fisikawan pakai trik atau aproksimasi yang super cerdas buat benar-benar naklukin persamaan master ini. Kita bakal ngubah sesuatu yang kelihatannya mustahil banget jadi sesuatu yang bisa diselesaikan. Seru banget kan? Coba deh perhatiin. Yang paling bikin merinding dari aliran lava yang masif ini adalah ternyata hukum matematika yang mengaturnya itu pada dasarnya sama persis dengan fisika dari bakteri mikroskopis yang lagi berenang. Ya, Anda nggak salah dengar. Gunung berapi raksasa dan organisme bersel tunggal ternyata diikat oleh satu aturan matematika yang sama persis. Kok bisa gitu? Nah, semuanya bakal masuk akal pas kita bongkar cara kerja aproksimasi di persamaan ini. Gini masalahnya, persamaan Navier-Stokes itu memang bisa memodelkan aliran fluida dengan benar-benar sempurna, mencakup setiap detail tekanan, kecepatan, sampai viskositasnya. Tapi masalahnya, persamaan ini tuh saking kompleksnya, sampai-sampai solusi analitis pastinya itu praktis nyaris nggak ada. Saking jarangnya, ada pepatah di kalangan ahli yang bilang, kalau kita bisa ngitung jumlah solusi pasti itu cuma pakai jari beberapa mahasiswa aja. Sedikit banget. Pokoknya kalau kita nekat nyelesain persamaan penuh ini secara langsung, kita bakal nabrak tembok bata matematis yang tebel banget. Jadi pertanyaannya, kalau persamaan master dinamika fluida ini kayak tembok bata yang nggak bisa ditembus, terus gimana dong cara kita selama ini merancang kapal selam canggih atau pesawat terbang yang bawa kita lintas benua? Kuncinya ternyata ada pada seni mengetahui apa yang bisa kita abaikan. Betul, kita nggak perlu repot-repot nyelesain keseluruhan persamaannya. Kita cuma perlu menyederhanakannya sebelum mulai berhitung. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Kode curang. Non-dimensionalisasi. Buat tahu bagian mana yang aman buat dibuang, kita pakai jurus pertama yang namanya non-dimensionalisasi. Ini tuh ibarat kacamata khusus yang bisa ngehilangin satuan-satuan kayak meter atau detik biar kita fokus ke rasio gayanya aja. Dengan ngelompokin variabel aliran ke dalam 4 parameter tanpa dimensi ini, kayak bilangan Strouhal, Euler, Froude, dan pastinya jagoan kita, bilangan Reynolds, kita jadi bisa nebak gaya fisik mana yang lagi berkuasa. Apakah inersia yang menang atau jangan-jangan gesekan? Nah, kalau salah satu angka ini ternyata gede banget atau malah kecil banget, itu lampu hijau buat kita untuk berani nyoret bagian tertentu dari persamaan Navier-Stokes tanpa takut kehilangan akurasinya. Bagian kedua, aliran merayap alias dunia tanpa inersia. Ini dia dunia ekstrem pertama kita, aliran merayap atau creeping flow. Di dunia yang aneh dan super lengket ini, angka Reynolds-nya itu kecil banget, jauh di bawah 1. Jadi mau Anda lagi nuangin madu murni yang super kental ke atas pancake, atau ngeliatin mikroorganisme mungil kayak salmonella berenang di air, matematika mereka itu identik. Alasannya cuma satu, gaya viskos alias kekentalannya benar-benar mendominasi dan mengalahkan inersia. Di dunia ini inersia itu seakan-akan terhapus dari eksistensi. Buat kita yang hidup sehari-hari sangat bergantung sama inersia, emang agak susah ngebayanginnya. Tapi, coba bayangin anak yang lagi susah payah gerak di dalam kolam mandi bola ini. Berenang di aliran merayap itu persis kayak gitu. Sedetik aja Anda berhenti gerak, tubuh Anda bakal langsung berhenti seketika. Gak ada ceritanya tubuh Anda bakal terus meluncur karena momentum, benar-benar langsung stop. Efeknya, cara pergerakan di dunia ini tuh berubah total. Kalau kita kan berenang di angka Reynolds yang tinggi ya, kita ngayu sekali terus tinggal nyantai meluncur deh berkat inersia. Tapi mikroorganisme nggak seberuntung itu. Mereka hidup di alam di mana meluncur itu secara fisik mustahil. Kalau bakteri nekat mau berenang gaya lumba-lumba atau gaya katak, dia nggak bakal maju kemana-mana, alias jalan di tempat doang. Makanya mereka berevolusi buat gerak dengan cara yang unik. Coba lihat sel sperma dari sea squirt ini. Dia harus terus-terusan menggerakkan ekornya kayak gelombang sinusoidal tanpa henti. Cuma buat ngelawan jebakan viskositas yang super lengket itu. Mereka kerja ekstra keras cuma buat maju pelan-pelan. Dan ini semua gara-gara kita udah nyoret bagian inersia dari persamaan Navier-Stokes tadi. Nah, ini dia plot twist matematisnya. Coba tebak apa yang terjadi sama densitas fluida. Karena inersia udah nggak ikut campur lagi di creeping flow, densitas atau kerapatan fluida itu beneran ngilang dari persamaan. Lenyap.
Artinya apa? Artinya gaya hambat aerodinamis atau drag tiba-tiba nggak ada urusannya lagi sama seberapa padat fluida itu. Drag murni cuma bergantung sama kecepatan, ukuran objek, dan viskositas. Bener-bener ngelawan insting sehari-hari kita kan? Bagian ketiga, wilayah envisit. Di sini kita bakal coba mengabaikan gesekan. Oke, yuk kita keluar bentar dari dunia mikroskopis yang lain ke tadi dan masuk ke jalur cepat dengan bilangan Reynolds yang tinggi. Tapi sebelumnya kita harus patahin satu mitos besar nih. Kata invisit itu bukan berarti fluidanya ajaib dan nggak punya viskositas sama sekali ya, nggak gitu. Semua fluida pasti punya viskositas. Aliran invisit cuma berarti di area tertentu, biasanya agak jauh dari permukaan benda padat, gaya gesekan netonya itu saling ngebatalin satu sama lain. Saking kecilnya dibandingin gaya inersia, gesekan ini jadi bisa kita abaikan dengan aman tanpa ngerusak perhitungan. Dan coba lihat apa yang terjadi kalau kita berani ngebuang suku-suku viskos yang ribet itu. Persamaan Navier-Stokes yang tadinya kelihatan serem banget, tiba-tiba nyusut dan berubah wujud jadi jauh lebih simpel. Persamaan Euler. Ini nih alat aproksimasi yang powerful banget, yang jadi tulang punggung buat analisis aliran kecepatan tinggi, di mana gesekan emang bukan pemeran utamanya. Dan tahu nggak, kalau kita tambahin sedikit aja batasan logis di persamaan Euler tadi, misalnya kita anggap alirannya tunak alias steady, fluidanya nggak bisa dimanfaatkan, dan kita fokus ke aliran di satu garis arus aja, boom, kita dapat persamaan Bernoulli. Ya, persamaan legendaris yang selalu kita pakai buat ngitung hubungan tekanan dan kecepatan di sayap pesawat. Percaya nggak percaya, semua ini lahir cuma dari keberanian kita ngebuang bagian persamaan master yang emang nggak kita butuhin. Bagian keempat. Aliran irotasional. Bagaimana kalau putaran netonya kita buat 0? Sekarang, gimana kalau kita gas terus aproksimasi ini sampai batas maksimal? Di skenario aliran yang spesifik ini, kita bikin satu asumsi gila. Kita anggap partikel-partikel fluida itu sama sekali nggak punya putaran neto pada sumbunya sendiri. Bahasa fisikanya, vortisitasnya kita anggap 0. Ingat ya, fluidanya secara keseluruhan mungkin aja gerak nikung atau melengkung, tapi partikel-partikel individualnya itu nggak muter kayak gasing. Disinilah magisnya matematika benar-benar kelihatan. Cuma modal nekat ngasumsiin putaran 0, seluruh vektor kecepatan fluida bisa langsung kita ganti pakai satu fungsi skalar simple yang namanya fungsi potensial. Persamaan dinamika fluida yang awalnya mustahil diselesain, dalam sekejap berubah jadi persamaan Laplace yang udah pasti bisa dihitung. Ini tuh benar-benar terobosan analitis, makanya kita bisa ngitung aliran rumit di sekitar bodi mobil atau pesawat dengan matematis yang cantik banget. Sebagai penutup penjelasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Kita udah lihat bareng-bareng kan, gimana cara nyari solusi buat persamaan paling ribet di alam semesta itu, ternyata bukan dengan cara ngehajar semuanya sekaligus, tapi dengan cerdik mengetahui apa yang boleh kita buang. Entah itu ngerelain inersia buat mengkaji aliran madu, atau ngebuang gesekan supaya pesawat kita bisa terbang. Jadi pertanyaannya, kalau kita bisa ngehack persamaan utama alam semesta ini cuma modal asumsi yang tepat, kira-kira masalah mustahil apa lagi di dunia ini yang sebenarnya cuma nungguin aproksimasi cemerlang Anda berikutnya? Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.